semuanya, bersama saya Maggie Kalista, kami sudah berada di Secret at Newsroom, Setrum. Pada malam hari ini tentunya kita akan menyetrum Anda semua karena tema malam ini adalah jurus Jokowi lawan hantu resesi. Dan tentunya sudah bersama kami adalah Bapak Febrio Nathan Sacaribu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak Maggie. Iya, jadi sudah 2 bulan bertugas ya Pak ini, dan tentunya sudah memerangi corona juga. Bagaimana Pak selama 2 bulan ini bertugas? Ya, ini memang seperti kata Ibu Menteri, saya nggak punya waktu untuk belajar, jadi harus langsung terjun. Jadi langsung terlibat, Vicon nggak berhenti-berhenti tiap malam, sampai malam gitu ya. Ini luar biasa sih memang pengalaman yang sangat rewarding bagi saya, dan kehormatan besar saya bisa diajak bergabung ya. Ya, terima kasih Pak Febrio, dan tentunya pada malam ini kita juga sudah mengundang Bapak Faisal Basri, peneliti senior indeks. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Mbak, malam. Ya, bagaimana Pak? Apakah work from home selama pandemi ini? Tadi diundang DPR ya, terpaksa datang lah. Tapi sebagian besar ya di rumah. Masih di rumah ya Pak. Oke, jadi sebelum kita menyetrum semua masyarakat ini ya di rumah dengan program Setrum ini, kita akan melihat satu video terkait dengan dampak resesi ekonomi bagi masyarakat. Berikut rangkuman. Tadi sudah melihat ini banyak sekali dampak resesi bagi masyarakat Indonesia, dan kita juga bisa melihat dari kemarahannya Pak Jokowi yang kemarin juga sempat viral di media sosial. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini memang bukan resesi yang biasa ya. Pernyataan itu aja agak aneh. Nggak pernah ada resesi yang biasa. Tapi ini memang resesi yang sebelum terjadi pun kita sudah tahu dengan kepastian yang cukup tinggi bahwa akan resesi, paling tidak 1 kuartal ke depan. Secara official, angka pertumbuhan ekonomi kita Q1 kan 3%, 2,97%. Q2 kita belum ada datanya, tapi kita sudah yakin bahwa itu akan negatif. Angkanya masih bervariasi antara berapa pihak. Kalau kami di Kementerian Keuangan, kami menggunakan angka minus 3,8%. Nah, apakah Q3 akan juga masih berat atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan yang paling penting bagi kita saat ini, bagi pemerintah, bagi masyarakat juga, dan bagi dunia usaha. Kalau Q2, terutama kalau kita lihat data-data yang walaupun pertumbuhan ekonominya belum ada datanya, tapi dari data-data yang menunjukkan itu memang cukup konsisten bahwa Q2 itu akan sangat dalam relatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita biasanya. Jadi kalau kita biasanya 5% pertumbuhan ekonominya, Q1 saja kemarin sudah koreksi cukup banyak ke 3%.
lalu ini nanti koreksinya ke minus 3,8, itu adalah koreksi yang sangat dalam dibandingkan dengan apa yang biasa kita hadapi gitu ya. Sehingga memang peluang untuk pengangguran meningkat, peluang untuk angka kemiskinan juga meningkat, itu jelas sekali ada, dan itu sudah kita estimasi dan sudah kita antisipasi. Nah, untuk itulah makanya jurusnya Pak Jokowi itu adalah bagaimana kalaupun memang ini Q2 sudah akan menjadi paling dalam, bagaimana supaya Q3-nya kita bisa bangkit. Nah, inilah yang memang menjadi arahan Pak Presiden bagi jajarannya, bagi kami semua, bagaimana kita mendorong program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dikeluarkan secara resmi itu di Perpres 72 kemarin, price tag-nya itu 695,2 triliun dengan berbagai program, berbagai jurus gitu ya. Ini harus didorong dengan secepat mungkin supaya kita bisa menghindari jangan sampai Q3-nya juga negatif. Bukan demi menghindari negatifnya, tapi kita menyadari bahwa nasib masyarakat, nasib sektor usaha itu memang sangat tergantung pada bagaimana ekonomi ini bisa bergerak lagi. Nah, walaupun katakanlah nanti Q3 kita berhasil mendekati nol atau harapannya bisa positif gitu ya, itu pun sebenarnya bukan tanpa risiko. Kita sampai sekarang kan belum tahu juga ini COVID-19 akan sampai kapan. Kalau kita belum ketemu vaksinnya, ini ketidakpastiannya memang masih sangat tinggi. Dengan demikian, pemerintah pun harus tetap dikala kita punya program yang banyak untuk pemulihan ekonomi nasional dengan segala tantangannya, gitu ya. Tetap juga pemerintah harus siap ketika misalnya akan terjadi second wave, itu tidak nol probability-nya. Sehingga pemerintah juga harus cepat, harus agile, harus responsif terhadap perkembangan yang terjadi. Saat ini memang kita sedang mengasumsikan, sedang bergerak dengan ketidakpastian ini, kita tetap harus punya rencana, kurang lebih demikian. Jadi kita menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi rumah tangga, kita fokuskan supaya rumah tangga mendapatkan dalam berapa bulan sampai mendekati akhir tahun nanti, totalnya 203 triliun rupiah dengan berbagai program. Mulai dari PKH, bansos, subsidi listrik, dan sebagainya, yang kebanyakan sebenarnya sudah jalan bertahun-tahun. Jadi ini dikembangkan dan dibesarkan dan diperkuat gitu ya. Nah, tetapi kita juga menyadari bahwa ini pada dasarnya adalah krisis kesehatan dulu. Sehingga anggaran untuk kesehatan harus selalu siap, dan secara administrasi, secara teknis pelaksanaannya di lapangan pun harus kita dorong supaya berjalan dengan baik. Nah, ini contohnya menjadi evaluasi yang Pak Jokowi marah-marah bahwa terlihat anggaran realisasi pencairan untuk anggaran kesehatan, untuk insentif tenaga medis, untuk santunan dan sebagainya itu lambat sekali. Nah, barulah dalam 1 minggu terakhir ini kelihatan sedikit loncatannya, itu terlihat bagaimana kerjasama yang mulai terlihat dengan baik gitu ya, antara gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Keuangan, bagaimana prosedurnya di lapangan itu disederhanakan. Ini memang berjuang antara kecepatan versus tata kelola yang baik. Nah, tampaknya tata kelola yang baik itu yang membuat banyak administrator di lapangan menjadi sangat hati-hati. Nah, sehingga prosesnya relatif sangat susah. Nah, inilah kemudian disimplify, dibuat lebih sederhana, sehingga programnya bisa jalan. Nah, paling enggak, karena kita tahu ini masih terus akan kita hadapi krisis kesehatan, ya jangan sampai uangnya tidak sampai ke lapangan. Nah, ini yang mulai mudah-mudahan kita bisa melihat realisasinya yang semakin banyak. Nah, di sisi lain, karena rumah tangga tadi memang sudah dibantu 203 triliun gitu ya, PKH dan sebagainya. Di sisi lain kita juga melihat bahwa sektor usaha tidak boleh mati terlalu lama, tidak boleh istirahat terlalu lama. Karena kan kita melihat PSBB ini kan membuat banyak toko-toko tutup, transportasi terhenti, banyak pabrik-pabrik harus mengurangi aktivitasnya. Dan itu yang terjadi paling banyak di bulan April dan Mei. Nah, data-data menunjukkan, nah ini semoga memang akan konsisten terus, data misalnya Purchasing Manager Index untuk bulan Juni, itu sudah menunjukkan adanya tambahan aktivitas. Masih di bawah 50, artinya masih kontraksi, tetapi harapannya ini ada perlambatan
dari koreksi itu. Dari sisi mobilitas masyarakat, itu juga sudah mulai terlihat dari data Google Mobility misalnya, aktivitas masyarakat sudah mulai positif. Jadi kita memang melihat tanda-tanda bahwa secara ekonomi, ya aktivitas ekonomi, bottomnya itu diharapkan memang di bulan Mei-nya. Sehingga bulan Juni mulai ada perbaikan, harapannya mulai Juli, Agustus, September itu Q3, harapannya kita dorong. Sekalian memang perekonomian sudah mulai bergerak, maka program-program sektor usaha itu harus kita dorong lebih cepat. Contohnya kemarin pemerintah menaruh 30 triliun di perbankan untuk dengan konsekuensi perbankannya harus leverage 3 kali. Jadi mereka janji akan menciptakan kredit modal kerja baru sebesar 90 triliun dalam 3 bulan ke depan. Nah, ini nanti akan kita evaluasi lagi. Kalau ini berhasil, pemerintah siap untuk mendorong lagi untuk menambah lagi misalnya penempatan dalam konteks memperluas lagi jangkauan kredit modal kerja ini. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana memang jurus-jurus yang disiapkan ini itu sifatnya harus sangat adaptif. Dari semua program yang ada di 695,2 triliun itu, pemerintah harus melihat setiap minggu mana yang jalan, mana yang kurang jalan. Yang jalan kita dorong lebih cepat. Kalau ada yang kurang jalan, segera kita pertimbangkan apakah programnya memang tidak bagus, langsung kita ganti, kita dorong menjadi program yang jalan. Nah, ini yang harus kita lihat. Di Kementerian Keuangan dan di pemerintah secara keseluruhan, kita melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu. Setiap minggu kita laporkan ke masyarakat, ke sidang kabinet, ke Pak Presiden, ini bagaimana perjalanannya, perkembangannya dari program pemulihan ekonomi nasional ini dari minggu ke minggu. Apakah ada pergerakan, apakah ada bottleneck. Begitu ada hambatan, kita pertimbangkan untuk langsung, pertama tentunya dievaluasi kenapa. Tapi kemudian kalau memang ternyata tidak akan jalan, ya kita ganti programnya untuk apa yang jalan. Nah, terlihat memang untuk PKH, untuk bantuan-bantuan yang arahnya ke rumah tangga, itu mayoritas bersifat cash transfer. Jadi uangnya langsung ditransfer ke masyarakat, bansosnya langsung dikirim, langsung diterima oleh masyarakat. Program-program seperti itu cenderung cepat bergeraknya. Nah, itu yang kemudian kita lihat akan kita evaluasi. Kalau nanti perlu ditambah lagi, kita tambah lagi program untuk yang langsung ke masyarakatnya. Di sisi lain, kalau kita mendorong sektor usahanya, logikanya biasanya kita mulai dulu dengan UMKM-nya, dengan ultramikronya. Lalu pertanyaannya adalah secepat apa kita bisa dorong program itu. Nah, mulai dengan program subsidi bunga, lalu kemudian tambahan kredit modal kerja. Lalu dari situ nanti kita akan lihat lagi apakah kita bisa juga menolong, membantu pabrik-pabrik yang labor intensif, yang banyak tenaga kerjanya. Nah, ini secara bertahap kita lakukan dan memang nggak ada istirahatnya. Pemerintah harus terus melihat apa yang jalan kita dorong, apa yang kurang jalan kita pertimbangkan untuk segera diganti. Nah, inilah yang kita harapkan. Kita juga sudah melihat sebenarnya dari anggaran sudah siap ya Pak. Tapi bagaimana dengan efektivitas penyaluran dananya ini? Kita ke Bang Faisal terlebih dahulu. Apakah Anda melihat ini penyaluran dana ini bisa tepat sasaran dan efektif Pak? Nanti dulu saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Febrio. Tadi sudah ditekankan bahwa menyelamatkan nyawa manusia itu otomatis menyelamatkan ekonomi. Nah, kita update dulu deh sampai hari ini COVID kita seperti apa ya. Boleh share screen? Belum diizinkan ini. Supaya kita betul-betul berdasarkan data gitu ya, bukan asumsi ini. Boleh diizinkan untuk pakai share screen. Oke, siap Pak. Bentar, akan kita bantu dari control room. Atau sehingga kita tertinggal. Bisa ya?
kasus harian itu masih naik, belum ada tanda-tanda menurun, yaitu. Jadi kalau kita naik gunung, kita ini sedang mendaki di tengah-tengah gunung, belum mencapai puncak. Kemudian yang kedua, kasus harian dengan kasus yang sembuh itu masih lebih banyak, kasus baru ya, kasus baru masih lebih banyak dari yang setiap hari orang yang mengidap itu bertambah secara kumulatif. Nah, dari puncak ya, Iran sudah mencapai puncak, dia active cases-nya turun, ya, dia lengah, dia ingin mempercepat pelonggaran. Juni naik lagi, Mei, akhir Mei naik lagi, kemudian tambah susah mengendalikannya. Jadi kalau ada gelombang kedua itu mengendalikannya makin susah. Dia sudah bertobat. Nah, masalahnya Indonesia tidak seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Iran dan negara-negara lain di Eropa, di mana-mana adalah dengan menggencarkan tes. Hari ini, per hari ini, tes di Indonesia hanya 3.186 per 1 juta penduduk. Sangat kecil. Katanya susah cari barang di luar negeri. Tidak betul menurut saya. Karena apa? India itu 6.737 per 1 juta penduduk. India lebih miskin dari kita. Pakistan jauh lebih miskin dari kita, 6.115. Kita tadi 3.186. Afrika Selatan 28.766. Bangladesh 4.981. Nah, jadi percayalah recovery tidak akan terjadi kalau begini, recovery tidak akan terjadi pada triwulan 3. Jadi puncaknya itu nanti di triwulan 3 justru. Oleh karena itulah negatifnya tadi pemerintah juga saya memahami sulit sekali untuk memprediksi ekonomi karena variabelnya tidak di tangan Menteri Keuangan, tidak di tangan Menteri Ekonomi, tapi variabelnya di tangan Menteri Kesehatan dan visi Presiden. Presiden hanya menargetkan 20.000, mohon maaf, kalau targetnya 20.000 tes sehari, lupakanlah. Kita akan menderita akan lama sekali. Lama sekali. 20.000 itu barang apa itu? Ya, please tolong. Tidak ada PSBB dilonggarkan kalau tesnya 20.000. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, oleh karena itulah, maka kalau saya lihat ya, program-program pemerintah ini seolah-olah COVID itu akan segera selesai. Nah, namun barangkali Kementerian Keuangan nih meyakinkan gitu ya, Pak, ini kita harus tes 200.000 per hari, Pak. Sehingga waktu kita longgarkan, kita masuk kantor, kita sudah tidak curiga lagi kiri kanan kita nih mengidap atau tidak. Karena sudah dites, ya enggak? Ongkos tesnya katakanlah kasarnya nih mahal ya, 100.000. 100.000, 1 juta tes itu cuma 100 miliar. Kok kita tega-teganya waktu krisis anggaran pertahanan masih 120 triliun. Memangnya mau pakai bom atom itu si virus itu dikendalikan. Tolong anggaran pertahanan dipotong separuhnya. Kita tidak sedang memerangi negara lain. Kita tidak sedang memerangi musuh-musuh yang nyata. Jadi saya lihat ya jurusnya jurus apa nih? Jurus serampangan gitu. Nah, kemudian kedua,
Warung-warung itu lesu sekarang. Karena apa? Karena rakyat, penduduk miskin itu tidak beli lagi dari mereka, tapi dipasok dari pemerintah. Sembakonya. Jadi biarkan kasih rakyat uang, bagi rumah tangga yang punya anak bayi, balita, dia bisa beli lebih banyak susu. Dia tidak perlu beras, karena dia kena diabetes. Dia tidak perlu gula, karena dia kena diabetes. Jadi rakyat Indonesia yang ratusan juta itu kebutuhannya beda-beda. Digelontorkan barang dalam bentuk barang, belinya dari Indofood. Jadi Indofood yang kenyang. Warung-warung nggak dapat. Ya enggak? Nah, jadi please, jangan justru memperparah UMKM. UMKM nggak perlu dibantu macam-macam, tapi ya ini dia di sektor perdagangannya ini, please tolong disampaikan. Kemudian setahu saya sampai sekarang belum ada strategi untuk bantu UMKM. Jadi UMKM kan ada 63 juta. 63 juta. Mau kita taburkan uang dari helikopter, seperti menggarami air laut. UMKM itu ada, kita bagi ya, yang terdampak COVID-nya besar dan terdampak COVID-nya kecil. Kemudian kita lihat lagi, UMKM itu kondisi keuangannya parah atau ringan. Kalau yang terdampak COVID-nya besar, kondisi keuangannya parah, itu jangan dikasih uang. Habis uangnya itu, karena memang dia tidak ada prospek. Oleh karena itu, yang seperti itu, cash transfer buat dia. Mau dipakai usaha segala macam, tidak bakal bisa. Nah, yang bisa dibantu adalah yang terdampak COVID-nya ringan, masalah keuangannya ringan. Itu yang harus dibantu supaya dia tetap bisa berusaha terus. Karena kalau dia tidak dibantu, ringan jadi berat, dan mereka akan terpapar dari corona ini, untuk bangkitnya lagi susah. Jadi jangan sampai mereka exit gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya lihat tidak ada, pokoknya gelontorkan uang aja, kriterianya tidak jelas gitu. Jadi Bang Faisal menilai sebenarnya anggaran-anggaran ini masih belum efektif untuk disalurkan ke warga yang sebenarnya perlu bantuan dari pemerintah. Ya tadi seperti yang saya katakan, justru membuat warung-warung tambah sengsara. Pasar-pasar tradisional tambah sengsara karena pemerintah bagi-bagi sembako, bukan bagi-bagi uang. Setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu, pilihan-pilihannya jadi terbatas, kepuasannya pun terbatas. Nah, mumpung ini masih bisa jalan, masih bisa kita perbaiki, ayo kita perbaiki. Oke, kita kembali ke Pak Febrio. Pak Febrio, kita juga sudah mempunyai data sebenarnya total UMKM di Indonesia ini lebih dari 60 juta orang. Ini adalah sebanyak hampir 20% dari populasi Indonesia sendiri. Dan bagaimana memastikan ratusan triliun itu bisa benar-benar tepat sasaran, Pak? Ini semuanya adalah pertanyaan kita semua sebagai warga Indonesia yang benar-benar memerlukan bantuan dari pemerintah, Pak. Jadi persis, ini mohon izin ya, saya share screen ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Faisal itu persis yang memang kita pikirkan. Jadi kita melihatnya dari segala penjuru. Untuk dari sisi rumah tangganya, kita sudah ada program PKH dari dulu, udah bertahun-tahun. Lalu itu dibesarkan. Lalu kita tambah sembako. Lalu kita lihat di Jakarta, Jabodetabek, ternyata ada permintaan juga untuk masyarakat yang juga kesusahan. Lalu ditambah bansos. Bansos non Jabodetabek juga ditambah. Lalu diskon listrik. Lalu juga ada BLT dana desa dan sebagainya. Nah, ini adalah dari sisi rumah tangga untuk bisa survive. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara sektor usahanya, jadi itu tadi sisi rumah tangga ya. Nah, sekarang kita lihat sisi usahanya. Apa yang bisa dibantu? Nah, logikanya sudah pasti kita mulai dari yang paling
terkena dampak, yang paling rentan. Kita mulai dari ultra mikro, ini tukang sate, tukang soto, tukang mie tete, yang jalan keliling-keliling komplek gitu ya. Nah itu memang susah karena ketika terjadi PSBB nggak ada yang beli. Nah belakangan memang agak melonggar, mulai ada pergerakan lagi. Nah untuk yang ultra mikro seperti ini kita siapkan program subsidi bunga dan juga modal kerja tambahan. Nah ini yang memang kita akan dorong. Nah logikanya mulai dari yang paling rentan dulu, ultra mikro, lalu UMKM. Nah dari situlah nanti kita bisa mulai lihat lagi data tadi yang Mbak tunjukkan tadi 60 juta itu angka yang kami hitung. Jadi 60,66 juta itulah jumlah rekening di ultramikro, UMKM, sampai ke perbankan. Itu mulai dari UMI, Mekar, PIP, yang pinjamannya rata-rata 1 juta, 2 juta, yang itu mereka dagangnya itu adalah misalnya kerak telur dan sebagainya. Nah itu tuh yang peminjam itu totalnya sekitar 23 juta nasabah di sana. Nah itu langsung kita gelontorkan, kita bilang Anda pinjamnya biasanya 2 juta, ya udah sekarang kita tambah cash, besarnya berapa? Ya bisa ada sekitar 200.000, 300.000 langsung, lalu Anda tidak perlu bayar cicilan sampai 6 bulan, itu udah langsung seperti restrukturisasi yang dinikmati oleh UMKM yang ada di perbankan juga, oleh KUR juga. Nah, ini persis yang memang kita pikirkan. Jadi dari sisi perlindungan sosial rumah tangganya itu udah ada 200 triliun, lalu sisi usahanya kita mulai dari logika yang paling bawah, yaitu logika yang paling rentan, itulah UMKM dan ultramikro. Nah, barulah kemudian setelah itu yang sama sekali belum jalan, tapi memang sudah ada anggarannya. Ini bagaimana caranya kita dorong usaha-usaha yang beyond, yang di atas UMKM. Kalau di perbankan yang masuk dalam kategori UMKM itu adalah rata-rata pinjamannya itu sekitar 100 juta. Lalu ada juga UMKM yang sampai ke 500 juta, ada juga yang di bawah 10 miliar. Tapi mayoritas ini adalah di berapa ratus juta tadi. Nah, lalu kita lihat setelah UMKM-nya kita ada programnya, nah kira-kira seperti apa untuk yang pabrik-pabrik yang terpaksa harus merumahkan karyawannya yang gajinya ada UMP misalnya 4 juta, 4,5 juta dan sebagainya kalau di Jabodetabek misalnya. Nah, inilah kemudian kita lihat lagi programnya apa yang bisa kita lakukan. Lalu kita juga tunjukkan misalnya sektoral untuk KL, Pemda bagaimana caranya supaya, karena kita tahu Pemda adalah di front line dalam melihat apa yang terjadi di perekonomian gitu ya. Nah, kita tambahkan pinjaman daerah, bagaimana daerah itu sekarang punya modalitas baru. Mereka bisa melakukan pinjaman karena toh setiap tahun mereka dapat DAU DAK sehingga pinjaman yang mereka lakukan itu aman karena mereka pasti mampu untuk membayar tahun depan atau tahun depannya lagi karena DAU DAK-nya pasti akan disalurkan. Jadi memang itulah yang sedang kita lihat secara holistik gitu ya. Mulai dari rumah tangganya ini kita mulai dari 10% termiskin, 20% termiskin programnya apa, sampai 40% termiskin programnya apa. Lalu di sisi lain, di sisi usahanya, kita mulai dari yang paling rentan, lalu masuk ke UMKM yang lebih besar, lalu masuk ke korporasinya. Nah, program-program ini, terutama yang tadi saya mau highlight, adalah kita mau dorong kredit modal kerja untuk UMKM. Kenapa? Karena selama bulan April dan Mei, itu udah hampir pasti nggak ada pergerakan. Mereka tidak berusaha, nggak ada yang mau beli, sehingga ketika mereka mau mulai usaha di bulan Juni atau bulan Juli, mereka udah kehabisan uang, nggak ada modal kerja, mereka perlu beli bahan makanan dan sebagainya. Nah, disinilah kita mau dorong kredit modal kerja di bulan Juli ini. Nah, ini harapannya nanti mudah-mudahan dengan 30 triliun yang ditaruh di perbankan itu bisa dimultiply oleh perbankannya 3 kali. Janjinya sih demikian, untuk menciptakan 90 triliun kredit modal kerja. Kalau ini jalan, kita lihat dalam 1 bulan ini, kalau ini jalan, pemerintah harus siap juga untuk menambah lagi. Kenapa? Karena kalau ini memang efektif, kenapa kita harus batasi kan gitu ya? Karena tujuannya adalah untuk menggerakkan lagi perekonomiannya di Q3 dengan asumsi kita harus akui kita nggak tahu apakah akan terjadi second wave apa tidak. Nah, tapi
ini yang ingin saya tunjukkan juga sedikit, bahwa apa yang tadi diceritakan oleh Bang Faisal itu sangat pas, karena kita memang sangat diliputi oleh risiko. Ini yang kalau kita lihat, tadinya Jakarta yang menjadi epicentrum. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah 6 provinsi dengan kasus terbesar, jumlah kasus terbesar. Jadi ini jelas sekali kita lihat, di risiko paling besar sekarang ada di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, di mana kita bisa melihat ini sudah hampir jadi epicentrum baru. Jawa Timur jelas sudah menjadi epicentrum baru. Nah, tapi daerah-daerah yang sudah bisa arguably bisa dilonggarkan, ya mungkin dengan disiplin yang ketat, ini memang sangat menantang. Ini luar biasa, masyarakat kita untuk diatur dibutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Nah, inilah yang memang risiko ketidakpastian yang kita hadapi. Di tengah-tengah kita juga berusaha memastikan bahwa masyarakat masih tetap bisa makan dan juga masih bisa berusaha kalau dia berusaha. Lalu program-programnya ini nanti memang harus kita akui harus benar-benar adaptif dengan apa yang terjadi dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kalau ternyata kemudian epicentrumnya bergeser ke Jawa Timur, maka kita harus siap bahwa di sana pasti akan terjadi PSBB yang lebih ketat, seperti Jakarta waktu itu gitu ya. PSBB di Jakarta yang dilonggarkan pun, yang new normal kan akhirnya tidak benar-benar 100% dilonggarkan, masih tetap dalam batasan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi risiko-risiko yang langsung terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat, langsung akan nanti tercermin di performance ekonominya. Nah, inilah harapan kita, pemerintah memang harus oportunis gitu ya. Begitu melihat ada peluang, pemerintah langsung bisa salurkan dananya ke sana supaya ada pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat. Harapannya itu tadi, kita nggak akan bisa pulih ke 5%. Jangan-jangan di 2021 pun kita masih akan berada di 4,5% misalnya. Tapi di mana ada kesempatan, kita harus tetap dorong, harus tetap bergerak cepat gitu ya. Begitu ada peluang, pemerintah harus masuk supaya aktivitas ekonomi bisa mulai bergerak. Saya kembalikan dulu ya ke Mbak Megi ya. Ya, terima kasih Pak Febrio. Tadi kita juga sudah melihat banyak sekali data-data yang Anda paparkan, tapi di sini kita juga punya ada satu masalah, Pak. Bagaimana dengan data bantuan sosial? Seperti yang Anda lihat dan pemirsa semua di rumah juga lihat, bantuan sosial dari pemerintah ini memakan budget yang paling banyak dan paling besar, 203 triliun, Pak. Ini bagaimana dengan data bantuan sosial sendiri, Pak? Apakah kita mempunyai data bantuan sosial yang tepat sasaran? Nah, inilah yang dilakukan evaluasi setiap minggu itu. Bansos yang tadi 203 triliun itu realisasinya ini yang di tengah ini nih, yang 34,06%. Ini data per akhir minggu lalu. Nah, ini minggu ini udah tambah lagi sebenarnya. Nah, inilah menunjukkan bahwa pemerintah sekarang harus bekerja dengan dashboard. Kita lihat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, mana yang jalan, mana yang enggak. Nah, saya sekarang coba fokus di perlindungan sosial dulu ya. Di perlindungan sosial ini kan banyak programnya tadi, mulai dari PKH, Bansos, diskon tarif listrik, lalu ada BLT dana desa, lalu ada kartu prakerja yang kemudian di stop dulu karena mau di redesign ulang, katanya karena mengalami masalah targeting dan sebagainya. Nah, untuk 203 triliun ini, mayoritas itu dalam bentuk bantuan yang sudah rutin, yaitu PKH, Program Keluarga Harapan. Ini yang sudah terdiri atas 20 juta keluarga yang termiskin di Indonesia. Nah, ini yang kemudian diperkuat. Dan ini programnya sampai akhir tahun. Jadi tiap bulan ada realisasinya. Dengan demikian, kita melihatnya kalau dari April sampai akhir tahun, ya itu berarti katakanlah 9 bulan gitu ya. Nah, dalam 9 bulan itu kita lihat progresnya sekarang di bulan awal Juli sekarang itu sudah 34%. Ini kurang lebih sebenarnya masih oke kalau perlindungan sosial, karena kita masih punya sekitar 6 bulan lagi untuk bergerak. Masih bisa didorong sih, kalau kami secara jujur juga bilang ini masih bisa didorong. Tetapi di 34% ini sebenarnya yang 203 triliun itu termasuk ada sekitar 20 triliun pencadangan yang belum ada program yang secara spesifik. Nah, nanti itu akan kita gunakan kalau memang ada kebutuhan tambahan lagi. Ini tadi yang tentang kesehatan yang masih sangat rendah realisasinya, tapi dalam 1 minggu terakhir memang sudah kita lihat mulai ada pergerakan.
Nanti harapannya minggu depan kita tunjukkan lagi nih, mudah-mudahan ini angkanya sudah bergerak cukup jauh ya dibandingkan minggu ini. Sektoral Pemda ini yang hubungannya memang dengan kementerian dan lembaga, ini tergantung pelaksanaan secara teknis di kementerian lembaga yang bersangkutan. Ini program padat karya, ini juga memang kita sangat butuhkan. Nah, contohnya lagi ini yang UMKM. UMKM ini 30 triliun itu yang kemudian menjadi 22,74% ini. Yang sedang akan digenjot itu adalah kredit modal kerja dan juga subsidi bunga yang akan berjalan sudah mulai hari ini, tadi ada beberapa yang sudah terrealisir. Nah, ini memang harus kita dorong lebih cepat lagi. Oke, Bang Ini Faisal, mohon maaf Pak Febrio, ini datanya sangat bagus sekali, soalnya pemirsa di rumah juga masih belum pernah melihat ada update dari pemerintah terkait dengan penyerapan data ya. Ini kita bisa melihat semuanya di sini, kita bisa melihat UMKM ini penyerapan datanya 22,74%, pembiayaan korporasi ini hanya 0%, bukan hanya 0% ya Pak, dan insentif ini 10,1% lebih, dan tadi kalau misalnya kita lihat slide sebelumnya, sektor kesehatan hanya 4%. Bagaimana tanggapan dari Bang Faisal melihat penyerapan data yang kalau menurut kami mungkin masih belum maksimal? Ya, persoalannya adalah kebijakan luar biasa yang tercermin dari Perpu nomor 1 2020 yang telah diundangkan jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu adalah bukan Perpu tentang COVID, bukan. Jadi tidak ada langkah luar biasa untuk menangani COVID. Yang ada adalah langkah luar biasa untuk melindungi sektor keuangan. Jadi udah bagus nih ya Kementerian Keuangan, luar biasa deh kerjanya. Saya rasa yang paling intensif kerja Kementerian Keuangan. Nah, namun apa? Tender, pengadaan tes, segala macam itu bisnis as usual. Makanya mereka takut gitu-gitu kan. Nah, jadi tidak ada komando yang jelas. Komandan COVID siapa? Luhut Panjaitan, Menteri Perhubungan, Menko Polkam, Menteri Perekonomian, gugus tugas tidak jelas. Tidak ada panglima perangnya. Nah, jadi sepanjang organisasi dan komandonya tidak jelas, maka ya beginilah akibatnya. Oleh karena itulah yang kita butuhkan adalah penanganan luar biasa menghadapi COVID, bukan melindungi sektor keuangan. Jadi apa gunanya melindungi sektor keuangan kalau penyakitnya mengharu biru terus, seperti saya tunjukkan tadi kan. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian kedua, tolong, tadi disebutkan tuh ada sembako 43,6 triliun. Itu uangnya itu lari ke korporasi. Iya kan? Karena pengadaannya langsung ke pabrik. Tidak ke warung-warung, tidak ke pasar tradisional, hilang nih potensi rakyat. Coba kalau rakyat dikasih uang 43,6 triliun, suruh belanja dia sesuai dengan kebutuhannya. Warung-warung jadi hidup kembali gitu. Jadi harapan saya itu jangan mengambil rezeki atau potensi rezeki si UMKM itu. Yang paling perlu dilakukan untuk UMKM adalah tuh menjaga yang namanya omsetnya. Nah, kalau UMKM makin sepi, ada yang ditolong, ada yang baru lagi ditambah tadi ada logistik, pangan dan sembako. Ada sembako lagi nih, 25 triliun. Jadi totalnya 68,6 triliun itu hilang potensi UMKM itu. Kan menurut saya aduh, gimana sih saya nggak bisa bicara lagi nih. Kalau justru, nah sementara korporasi dimanja sekali. Udah dapat dia, udah dapat penurunan tarif pajak ya tahun ini. 25 jadi 22, dapat macam-macam. Martua Sitorus dapat 2 dan kawan-kawan itu dapat 2,7 triliun. Kok gampang banget gitu. Ini yang saya khawatirkan. Kemudian kedua yang terkait dengan
itu tadi ya Bung Febrio nggak bisa jawab, bukan karena dia tidak bisa jawab, tapi tentu saja ada etika karena pejabat pemerintah. Coba bayangin dalam hati kecil Bung Febrio, saya rasa setuju sama saya, kok anggaran pertahanan nggak diutak-atik, cuma 9 triliun. Bahkan pagu indikatif buat tahun depan dinaikkan kembali jadi 129 triliun. Ini apa-apaan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, subsidi bunga, modal kerja dan tambahan itu saya percaya paling efektif. Karena apa? Karena Bung Febrio punya data yang bagus, data KUR, data perbankan itu bagus, dan mudah-mudahan ini mencapai sasaran. Tapi kembali, tolong yang sembako-sembako ini diarahkan untuk tidak membuat warung dan pasar tradisional sepi. Ini tidak hanya reka-reka loh, ini telah diobservasi oleh para menteri juga, para kepala daerah, ditanya coba datang pasar-pasar, sepi Pak. Orang yang biasanya beli sekarang udah dapat bentuknya barang gitu ya, jadi mereka nggak beli ke kita gitu. Jadi saya rasa bisa dioptimalkan, tapi bagaimanapun ini tidak bisa business as usual. Kementerian Keuangan mengatakan berulang kali dana ada, tapi Kementerian Keuangan tentu saja tidak bisa mencairkan uang kalau tidak ada rencana kerjanya. Nah, sumber masalahnya adalah Menteri Kesehatan yang tidak memasukkan rencana kerja itu. Nah, jadi kalau yang harus dipecat pertama ya Menteri Kesehatan itu. Makasih. Jadi kalau misalnya harus di-reshuffle, menurut Bang Faisal itu adalah Menteri Kesehatan ya? Paling utama. Oke, jadi kita ada satu pertanyaan lagi untuk Bang Faisal. Bagaimana menurut Anda terkait dengan dana talangan 5 BUMN ini, Pak? Dana talangan ini bahasanya bagus sekali ya. Tapi sebetulnya ini BUMN ini banyak dapat tugas dari pemerintah. Di luar kemampuannya, kemudian mereka tidak diinjeksi modal kerja oleh pemerintah, paling cuma sedikit. Contohnya Hutama Karya, proyeknya 70 triliun, Trans Sumatera itu, tapi cuma dikasih 6,4 triliun. Sisanya suruh berutang, cari sendiri. Nah sekarang mereka nggak bisa bayar utang, jadi ditalangi oleh pemerintah. Dan pemerintah sekarang seperti bankir, itu dana talangannya pakai bunga. Nah ini juga saya agak bingung, kok pemerintah langsung menyalurkan dana pakai bunga gitu-gitu. Yang terakhir saya ingin share daerah, tadi sudah disampaikan juga. Coba bayangkan ya, shortfall yang dihadapi oleh daerah dari segi penerimaan. Pemerintah provinsi itu sumber utama pendapatannya dari pajak kendaraan bermotor. Nah, penjualan mobil turun 98%. Kemudian kabupaten kota sumber utamanya di pajak hotel restoran. Itu juga jeblok semua. Itu dua dari 3 sektor yang paling jeblok pertumbuhannya. Cuma dikasih 15 triliun. Bayangkan tuh, ya, 15 triliun, hanya 15 triliun. Nah, kemudian bantuannya, tolong saya dikoreksi Bung Febrio ya, tadi dipinjamkan, Masya Allah, hari gini pemerintah pusat meminjamkan kepada daerah gitu. Itu mah harusnya bukan pinjaman. Dan itu angkanya kecil sekali karena apa? Garda terdepan menghadapi virus ini daerah. Tengok misalnya wali kota Tegal, itu keren sekali. Wali kota Tegal itu melockdown Tegal, kemudian dana untuk penanganan virusnya 20 miliar saja, tapi yang dipakai cuma 8 miliar. Ya. Nah ini saya setuju dengan pemerintah, utamanya Pak Jokowi, menekankan pentingnya micro lockdown ini. Jadi peran masyarakat menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itulah segala sesuatu diarahkan untuk memperkuat, memberdayakan masyarakat, bukan justru, tentu saja tidak sengaja ya, bukan justru mengurangi potensi masyarakat seperti yang saya katakan dalam kaitannya dengan sembako. Nggak main-main loh, 68,6 triliun hilang dari mata rantai pasokan itu dari warung-warung dan pasar tradisional.
Ya, terima kasih Bang Faisal. Mungkin dari Pak Febrio ada tanggapan dari Pak Febrio terkait dengan bagaimana? Kami Saya juga pikir sebenarnya ada ya. beberapa polling yang nanti akan Ya. kami tayangkan juga, tapi sebelumnya saya juga ingin menanyakan kepada Pak Febrio dulu, menurut Anda, sebenarnya siapa sih yang harus diselamatkan terlebih dahulu lewat program pemerintah, Pak? Yang paling rentan, masyarakat paling miskin. Dan itulah jurusnya utamanya pemerintah sekarang. Jadi kan tadi saya sudah tunjukkan 203 triliun itu adalah untuk menolong 100 juta orang termiskin di Indonesia. Nah, itu sudah mencapai biasanya itu sekitar 20 juta keluarga. Ini yang sudah biasa mendapatkan bantuan dari dulu, terutama yang 20% termiskin. Nah, ini banyak di desa-desa, mereka ini nelayan, mereka ini petani. Ini sudah menjadi bagian dari program Keluarga Harapan. Ini datanya sudah sangat bagus, walaupun tidak sempurna ya. Ini datanya harus terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Tapi ini datanya sangat besar dan justru itulah jurus pertama yang sangat logis. Paling rentan itulah yang pertama ditolong. Jadi rumah tangga paling miskin tolong. Lalu masuk ke sektor usahanya, itu pun jurusnya sama. Yang paling rentan juga yang harus kita utamakan, ultramikro. Tadi saya udah bilang, tukang sate, tukang mie tete, tukang kerak telur, yang biasa keliling-keliling, yang cari pembeli di perumahan. Nah, ketika terjadi pembatasan, orang nggak keluar rumah kebanyakan. Di rumah kan kerjanya di kota-kota. Starling gitu kan yang jualan kopi, naik sepeda dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang menjadi nasabah dari Umi, Mekar yang pinjamannya rata-rata 1 juta, 2 juta paling banyak dan cicilannya itu mingguan. Mereka bisa berapa puluh ribu satu minggu. Nah, itulah yang dibantu oleh pemerintah pertama langsung, itu yang ditolong. Nah, itu totalnya sekitar 20 juta orang. Nah, baru kemudian naik ke UMKM yang lebih besar, itu tadi yang punya warung, yang punya toko, toko sembako, dan sebagainya. Itu yang kita berikan subsidi bunga, itu besarnya sekitar 35 triliun totalnya. Nah, lalu kemudian tadi saya juga ada ceritakan, kita habis itu apa? Mereka ini sudah kita tolong, misalnya dari lembaga keuangannya memberikan mereka libur bayar cicilan, pemerintah berikan subsidi bunga. Lalu apalagi? Oh, ketika setelah 2 bulan, mereka sekarang nggak punya uang lagi untuk beli bahan baku, untuk jualan. Nah, pemerintah dorong sekarang kredit modal kerja. Tujuannya ke siapa? Lagi-lagi UMKM, lagi-lagi sektor usaha yang paling rentan. Nah, yang non-UMKM itu justru sampai sekarang belum ada yang terrealisir itu. Makanya tadi yang ada korporasi itu memang lebih susah kita memikirkan konteksnya, memikirkan skemanya. Kenapa? Karena di situ sangat banyak sekali moral hazard yang harus kita hindari. Bagaimana kriteria yang kita bilang bahwa usaha yang kita tolong, usaha yang kita bantu, pemerintah mau masuk, itu adalah terutama usaha yang terdampak COVID. Artinya, sebelum adanya COVID, mereka itu harus memang udah usaha yang bagus dulu. Jangan sampai kita usaha yang udah jelek dari awal, ya kita bantu juga. Itu namanya moral hazard. Nah, gitu yang kita hindari. Nah, inilah kenapa program-program yang di atas UMKM itu kita nggak sembarangan, itu harus sangat hati-hati, harus kita lihat. Jangan sampai ini uang pemerintah yang adalah uang pembayar pajak, uang publik, itu digunakan secara serampangan. Kita nggak mau melakukan itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan, bagaimana ternyata perusahaan-perusahaan itu ternyata mempekerjakan banyak orang seperti pabrik-pabrik, pabrik sepatu, pabrik sabun. Nah, itu harus kita lihat bagaimana cara mendorong supaya mereka tidak memecat, tidak terjadi PHK. Sekarang sudah banyak yang dirumahkan. Bagaimana caranya kita bantu itu perusahaan juga, atau bahkan kita bisa langsung bantu pekerjanya dengan itu membebaskan mereka bayar pajak selama 6 bulan. Itu totalnya rata-rata bisa sampai 2,5 juta per orang selama 6 bulan itu. Nah, inilah jurus-jurus yang menurut kami harus terus kita pertajam. Jadi setiap hari, setiap minggu. Tadi kan Mbak Megi bilang, oh ini baru pertama kali kita lihat datanya. Ya ini mungkin memang PR-nya pemerintah. Sebenarnya ini sudah kita sebarkan ke media dengan pers dan sebagainya dalam 3 minggu terakhir. Karena kita baru 3 minggu terakhir ini memang melakukan
monitoring dan evaluasi setiap minggu. Jadi setiap minggu kita keluarkan datanya, tunjukkan mana yang jalan, mana yang kurang jalan kita pertimbangkan, kita lihat, kita evaluasi, apakah perlu diganti. Kurang lebih demikian, Mbak Meggy. Ya, Pak, kita bisa lihat di layar saat ini, Bang Faisal juga bisa melihat, menurut pembaca CNN Indonesia, sebenarnya dana-dana yang disalurkan oleh Pak Jokowi ini, 41,7% warga Indonesia merasa ini tidak efektif. Dari pembaca CNN Indonesia ada 1.724 votes, dan ada 41,6% yang masih merasa ini, jadi bingung gitu ya, ragu-ragu apakah ini efektif atau tidak, seperti itu. Nah, ada 16,6% merasa ini efektif. Bagaimana menurut Bang Faisal? Apakah Anda juga merasa ini perlu ditingkatkan? Ya, pertama seperti yang saya katakan bergantung programnya. Tapi program yang terkait dengan perbankan itu betul-betul dilandasi oleh data yang akurat. Ya, jadi pemerintah, Kementerian Keuangan itu lebih lega gitu ya kalau lewat perbankan karena semuanya akan tercatat. Nah, yang masalah adalah PKH misalnya, PKH yang dapat misalnya 10 orang, nah akibat COVID kan nambah. Nah, ini datanya belum tersedia, oleh karena itu sangat boleh jadi yang penting adalah masukan dari daerah ya yang monitor. Saya baru diskusi dengan beberapa gubernur, itu tolong fleksibilitas kata Pak Gubernur. Jadi dana untuk orang miskin, karena data pemerintah kan data lama. Jadi katakanlah ada 100 orang miskin di satu kecamatan, dapatnya katakanlah 1 juta. Jadi berapa tuh? 100 juta. Nah, tapi sekarang orang miskinnya naik jadi 125. Kan nggak bisa 1 juta lagi, harus dibagi-bagi kepada yang lebih banyak. Nah, itu serahkanlah kepada gubernur atau bupati wali kota, itu yang ada rigiditas, utamanya kalau nggak salah ya keluhannya Kemensos beda, Kemendagri beda, gitu-gitu yang penting itu. Nah, namun kembali efektivitas itu jangan sampai mengganggu apa yang dialami oleh UMKM yang kesulitan tadi saya udah ulang berkali-kali gitu. Jadi menurut saya sih wajar, yang penting kan ada progres dari waktu ke waktu gitu. Nah, saya duga mungkin Bung Febrio juga punya datanya, yang efektivitasnya tinggi cenderung yang lewat perbankan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan apa ya, sekali lagi ini testing bagaimana sih strateginya. Nah, kan habis testing nggak bisa berhenti testing, ada tracing. Nah, mungkin Bung Febri bisa kasih gambaran berapa sih orang yang terlibat dalam tracing. Itu kan harus di kontak tracing itu. Nah, saya duga ini tidak ada keluhan. Jadi Kementerian Keuangan nggak bisa terima sinyal. Nah, mungkin Kementerian Keuangan bisa apa ya, inisiatifi, karena menurut saya sekali lagi kalau kita lebih efektif mengendalikan virus, beban ekonominya, ongkos ekonominya akan bisa kita tekan. Toh akhirnya kan kita juga akan mengalami kesulitan, tidak terbatas gitu ya. Ini defisit udah naik dari 5 ke 6%-an gitu. Kalau begini terus kan kita juga akan sulit. Kita hindarilah masalahnya semakin dalam gitu. Dan ini kita bisa kembali fokusnya adalah pada penanganan COVID. Ya, terima kasih Bang Faisal. Dan saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Febrio juga. Ini kita bisa melihat ada data warga miskin di Republik Indonesia sudah naik menjadi 30 juta orang. Dan kita juga bisa melihat ini defisit APBN diprediksi naik hingga 1.039 triliun, Pak. Nah, apakah Indonesia ini kuat? Anggaran Republik Indonesia untuk tahun depan ini seperti apa, Pak?
Cukup kuat, tapi dengan risiko yang harus kita hati-hati. Ini memang kembali kita harus mengakui ini adalah unprecedented kegentingan yang sedang kita hadapi. Nah, dengan demikian memang logika dari lahirnya Perpu yang tadi disebut oleh Bang Faisal, yang kemudian menjadi Undang-Undang 2 2020, itu letaknya di situ bahwa ini sangat unprecedented, kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi dalam konteks itulah pemerintah diberikan keleluasaan secara legal. Jadi tahun ini sangat extraordinary dalam konteks secara spesifik fiskal, budget pemerintah itu tidak harus melalui skema mekanisme yang biasa kalau harus mengubah APBN seperti tahun-tahun normal, di mana kalau mengubah APBN harus lewat DPR. Nah, Perpu itu membolehkan itu, Undang-Undang 2 2020 itu yang membolehkan itu. Nah, lalu walaupun demikian, pemerintah tetap konsultasi dengan DPR dan banyak pihak. Lalu keluarlah dua postur dalam setengah tahun terakhir ini, gitu ya. Postur yang pertama yang mengubah APBN 2020 itu April awal. Itu asumsinya defisitnya 5,07% dari PDB. Itu sekitar 700-an triliun. Lalu nggak lama kemudian, ini baru keluar 2 minggu yang lalu, itu adalah postur yang terbaru lagi. Ini namanya Perpres 72. Inilah yang barusan disebutkan oleh Mbak Meggy, defisitnya itu 1.039 triliun. Itulah yang 6,34% dari PDB. Nah, apakah ini berisiko? Jelas berisiko. Sebagai gambaran saja begini, tahun lalu 2019 rasio utang kita terhadap PDB itu 30%. Akibat dari pelebaran defisit ini yang sangat dalam dibandingkan biasanya gitu ya, defisit kita yang 6,34% itu menyebabkan rasio hutang kita naik menjadi 37% dari 30. Ini kenaikan yang sangat tajam. Dan ini bukan tanpa risiko. Jadi pemerintah memang kita bersama-sama harus mengantisipasi, memitigasi risiko ini. Apa artinya kenaikan utang ini? Gambarannya begini, biasanya 12% dari pengeluaran pemerintah itu untuk bayar bunga hutang. Ini kita ceritain apa adanya. Akibat dari kenaikan defisit yang sangat tajam ini, 12% tadi itu akan naik menjadi 17% dari pengeluaran pemerintah. Apa artinya itu? Pengeluaran pemerintah 20% selalu untuk pendidikan, itu sudah wajib sesuai dengan undang-undang. Lalu 5% harus untuk kesehatan. Nah, sekarang kita harus menyiapkan 17% untuk bunga. Sisanya makin sedikit untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, disitulah risiko yang benar-benar kita akan hadapi. Bagaimana ke depan 2021 pemerintah harus ekstra hati-hati dalam mengelola budgetnya. Bagaimana biaya hutang ini harus dikelola dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan risiko yang menimbulkan gejolak secara makroekonominya. Ya, terima kasih Pak Febrio paparan makroekonominya, dan saya juga ingin closing sesi ini dengan jurus Pak Jokowi yang kemarin saja viral di media sosial. Sekali lagi, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle ya. Tadi Pak Faisal juga sudah mention mungkin salah satu menteri yang seharusnya pertama di reshuffle adalah Menteri Kesehatan. Bagaimana? 4 bulan yang lalu itu. Siap Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Faisal dan juga Pak Febrio. Terima kasih. Dan semoga kami juga Bang Faisal, terima kasih. Semoga ketemu lagi Bang Faisal. Sukses ya. Sehat-sehat. Banyak sabar. Indonesia sukses melawan corona. Terima kasih. Amin. Pak. Amin. Ya, itu adalah perbincangan kami malam ini. Dan semoga perbincangan tadi juga cukup menyetrum Anda di rumah. Dan kami juga akan melakukan sesi setrum ini setiap minggu sekali. Dan tetaplah bersama kami.